seperti yang sudah dijelaskan pada video pertama. Pada video kedua ini saya akan membahas soal AKM Matematika aspek numerasi untuk kelas 10. Soal 1. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan return di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko. Berikut ini disajikan harga emas Antam pada bulan Mei 2019. Lalu berdasarkan grafik harga emas tersebut, Andreas menyatakan bahwa investasi emas adalah investasi yang kurang menguntungkan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Andreas? Serta jelaskan alasannya. Di sini jawabannya tentu tidak setuju, karena pada grafik kita bisa lihat bahwa harga emas itu cenderung naik. Di sini nih, kita lihat pada periode mendekati akhir periode ini harga emas cenderung naik. Jadi seharusnya investasi emas adalah investasi yang cukup menjanjikan keuntungan. Lalu soal kedua. Di sini Bu Lilis mendapatkan tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk para siswanya yang berprestasi di sekolah. Bu Lilis ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli buku tulis, pulpen, dan correction pen. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli akan dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Lilis melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko sederhana dan toko Merdeka seperti tabel berikut ini. Di sini ada toko sederhana, ada paket hemat, paket ekonomis, paket murah, dan di toko Merdeka ada paket sedang, besar, dan lengkap. Bu Lilis membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Alat tulis tersebut boleh berupa buku, pulpen, atau correction pen, baik itu di toko sederhana maupun di toko Merdeka. Matriks yang sesuai untuk ketiga paket tersebut adalah untuk menjawabnya di sini kita bisa lihat kembali tabelnya. Tadi pernyataannya Bu Lilis akan membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Maka di sini kita bisa lihat yang lebih dari 2 macam alat tulis ini ada di toko sederhana untuk paket hemat, dan di toko Merdeka itu ada paket sedang dan paket lengkap. Untuk paket hemat di toko sederhana ini terdiri dari 6 buku tulis, 3 pulpen, dan 2 correction pen. Lalu kita bisa masukkan ke dalam matriks, yaitu 6, 3, 2. Untuk buku tulis, 6 buku tulis, 3 pulpen, dan 2 correction pen, di mana harga paket tersebut adalah 65.000. Untuk paket kedua itu ada di toko Merdeka, di mana nama paketnya itu paket sedang, yang terdiri dari 3 buku tulis, 3 pulpen, 1 correction pen, dengan harga 42.000. Lalu kita bisa masukkan 3, 1, di mana 3 itu 3 buku tulis, 3 berikutnya itu 3 pulpen, dan satunya itu 1 correction pen, dan harganya di sini 42.000. Lalu untuk paket ketiga di sini ada di toko Merdeka juga, yaitu paket lengkap yang terdiri dari 4 buku tulis, 4 pulpen, dan 2 correction pen dengan harga 50.000. Di sini kita bisa masukkan 4, 4, 2,
yang artinya 4 buku tulis, 4 pulpen, dan 2 correction pen dengan harga 50.000. Lalu kita ingat bahwa setiap pembelian alat tulis, pembeli akan dikenakan pajak sebesar 10%. Sehingga Bu Lilis harus membayar dengan harga yang tadinya 100%, lalu ditambahkan pajaknya 10%, sehingga menjadi 110%. Jadi di sini kita tambahkan matriknya 110%, sehingga terbentuklah matrik seperti ini. Lanjut ke nomor 3. Di sini Nisa sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Jumlah yang ia dapatkan adalah 200. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada satu halaman yang terlewat untuk dihitung. Jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang terlewat dihitung adalah, nah di sini menghitung 20 halaman buku, karena yang dihitung itu adalah halaman 1 sampai 20, maka sama artinya kita menghitung jumlah 20 suku pertama jika tidak ada halaman yang terlewat dihitung pada saat itu. Sehingga di sini kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan N/2 dikalikan A ditambah UN, dimana kita bisa substitusikan N-nya 20 dan A-nya 1 dan UN-nya 20, sehingga SN sama dengan 20 dibagi 2 dikalikan 1 ditambah 20, yang hasilnya 210. Jadi jumlah 20 halaman pertama jika tidak ada halaman yang terlewat dihitung adalah 210. Sedangkan perhitungan yang didapat oleh Nisa adalah 200. Dengan demikian, untuk mengecek halaman yang terlewat dihitung, maka kita bisa cari selisih keduanya, yaitu 210 dikurangi 200, yang mana hasilnya itu 10. Dengan demikian, halaman yang terlewat dihitung adalah halaman 10. Selanjutnya, ini ada soal nomor 4. Di sini ada soal Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bali sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Agung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi Gunung Abu adalah 3031 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut adalah, di sini ada keterangan nilai dari akar 3 sama dengan 1,73. Pertama, kita bisa lihat di sini ilustrasinya, yaitu puncak Gunung Agung di sini dari sudut elevasi 30 derajat, dan di sini puncak letusan itu 60 derajat elevasinya, dan tinggi gunungnya itu 3031 meter. Di sini kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri, di mana tinggi gunung per sin 30 derajat sama dengan tinggi letusan per sin 60 derajat. Lalu kita substitusikan nilai yang diketahui bahwa tinggi gunung 3031 dan sin 30 itu adalah setengah, lalu sama dengan tinggi letusan, ini yang ingin kita ketahui, lalu sin 60 itu setengah akar 3. Setelah dihitung, maka tinggi letusan sama dengan 3031 dikalikan akar 3, dimana hasilnya 5243,63 meter. Jadi tinggi letusan awan panas Gunung Agung tersebut adalah
5.243,63 meter. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Di sini Bara bermain di pinggir sebuah danau di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Bara berkeinginan mengukur lebar danau tersebut dengan cara mengamati sebuah pohon yang berada persis di depannya yang tepat di pinggir danau. Kemudian Bara berjalan sejauh 240 meter dan melihat kembali pohon yang pertama kali dilihat tersebut. Ia mengukur besar sudut pandangnya terhadap pohon tersebut yang ternyata besarnya 60 derajat. Lebar danau yang akan Bara ukur adalah, baik, di sini kita bisa lihat ilustrasinya, di mana Bara dari sini berjalan ke sini 240 meter, yang besar sudutnya ini 60 derajat. Berarti untuk mengukur lebar danau ini kita tarik garis lurus yang membentuk sudut 90 derajat. Ya kan? Nah, lebar danaunya ini di sini kita buat segitiga. Di sini lebar danaunya kita misalkan X. Lalu Bara berjalan tadi 240 meter. Di sini sudutnya 60 derajat dan di sini 90 derajat. Maka dengan menggunakan perbandingan trigonometri, panjang si danau ini atau lebar si danau ini, panjang si X, kita bisa menggunakan tan 60 derajat depan per samping. Depannya itu si X dan sampingnya itu 240 meter. Lalu tan 60 derajat itu kita ketahui bahwa dia itu akar 3, senilai dengan akar 3. Maka akar 3 sama dengan X per 240. Lalu kita keluarkan X-nya, sehingga X sama dengan 240 akar 3. Jadi lebar si sungai atau danau tersebut adalah 240 akar 3 meter. Demikian pembahasan soal AKM Matematika Aspek Numerasi untuk kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.